Halo semuanya, kita ketemu lagi di mata pelajaran matematika peminatan ya. Dengan harapan semua tetap sehat, tetap kuat, walaupun di tahun 2021 ini kita masih belajar dari rumah. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, ini dasarnya ada di kelas 11 ya. Oke, tapi sebelumnya saya mengajak kalian untuk like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Oke, terima kasih. Dan kita lihat yang pertama, pengertian fungsi trigonometri. Kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk simbol dari fungsi turunan sendiri adalah ini ya, f aksen x atau f aksen a. F aksen x atau f aksen a. Ini ya. Oke. Jadi ya, trigonometri sendiri waktu di kelas 11 kalian kelas 10 maksudnya mempelajari itu sin x, cos x, tangen x, dan seterusnya. Nah, sebenarnya di kelas 11 kalian sudah belajar tentang turunan atau diferensial, tetapi untuk fungsi aljabar. Nah, di sini ada sifat-sifat yang saya ingatkan kembali untuk kalian tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, ini kalian sudah pelajari waktu di kelas 11. Jadi pasti sudah mengingat dan pasti sudah memahami sedikit tentang sifat-sifat yang telah kalian pelajari tentang turunan fungsi aljabar. Oke. Nah, di sini ada rumusan-rumusan turunan fungsi trigonometri. Ada 8. Kalian bisa lihat semua. Kita bisa buktikan semua rumusan-rumusan ini. Oke. Nah, di sini saya memberikan pembuktian dari rumus-rumus yang tadi. Di sini saya ambil untuk fungsi turunan fungsi trigonometri y sama dengan fx sama dengan sin x sama dengan sin x ini ya. Nah, kita menggunakan penggunaan atau definisi limit ya, masih ingat limit kan? Limit juga dipelajari kalian waktu kelas 11 ya. Sebenarnya di kelas 12 kita juga belajar limit, tetapi untuk silabus yang terbaru kita pembelajarannya di trigonometri. Nah, ini definisi limit. Saya yakin kalian masih ingat. Oke. Jadi f aksen x kita menggunakan pendekatan turunan limit. Kita masukkan jadi sin x tambah h, karena di sini fungsinya dalam x tambah h ya, makanya diganti sin x tambah h. Tadinya kan sin x. Nah, sehingga kalau fungsi f x tambah h maka diganti ini sebagai variabelnya. Nah, fx-nya sendiri tetap sin x. Oke. Kemudian ingat ini rumus waktu di kelas 11 lagi. Kembali lagi ingat di kelas 11 rumus jumlah sinus ya. Makanya ini penjabarannya jadi sin x cos x ditambah cos x kali sin h. Oke. Jadi ini saya cuma ingatkan kalian untuk kembali mengingat pelajaran kelas 11 tentang rumus jumlah sinus. Oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan, ambil sin x-nya, kemudian disederhanakan bentuknya seperti ini. Oke. Maksudnya disederhanakan seperti ini. Semua yang memiliki unsur sin x kita kumpulkan, jadi sin x sama dengan cos h dikurang 1 karena di sini sin x min sin x. Oke. Ditambah cos x sin h ini ya. Oke, kemudian kita membuat penjumlahan seperti ini. Nah, diperolehlah sin x di sini posisinya sebagai variabel, makanya dia sama dengan sin x dikali ini definisi ya, definisi limit. Saya yakin kalian masih ingatkan definisi limit. Ini nilainya 0. Sementara ini definisi maaf, ini bukan definisi limit, ini definisi limit. Definisi limit sama dengan 1 ya. Oke. Maka dijumlahkan hasilnya adalah cos x. Sehingga terbukti bahwa y sama dengan fx sama dengan sin x, turunannya adalah cos x. Ini tadi ya rumus yang pertama. Jadi turunan sin x adalah cos x. Oke. Nah, berikutnya
Ini saya buktikan rumus lagi, tapi rumus untuk fungsi tangen. Nah, kalian ingat rumus perbandingan dari tangen adalah sin per cos. Nah, ini bentuknya adalah bentuk bentuk pecahan atau bentuk rasional. Kita menggunakan sifat yang ini ya. Nih sifatnya. Saya mengingatkan kalian kembali. Mana tadi sifat? Oke, kita menggunakan sifat yang ke-9 ya, untuk mencari turunan fungsi tangen tadi. Oke, kalian bisa lihat ini ya. Ini rumusannya yang tadi kita ambil dari sifat. Kita cari satu-satu. Untuk x-nya sendiri adalah sin x. Ingat turunan sin adalah cos. Turunan cos kita cari kembali. Turunan cos adalah, kita lihat, turunan cos adalah min sin. Nah, kita ganti menjadi min sin ini ya. Oke, nah kita masukkan di rumus sifat tadi, dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita sederhanakan cos kali cos, cos pangkat 2, sin kali sin, sin pangkat 2, min kali min, positif ya. Nah, sehingga diperolehlah seperti ini. Ingat, ini rumus identitas trigonometri. Sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Nah, 1 per cos pangkat 2x, ingat waktu kelas 10, ini adalah rumus kebalikan dari sekant. Nah, sehingga dengan kata lain, turunan fungsi tangen itu sama dengan sekant pangkat 2x atau 1 per cos pangkat 2x. Kita lihat terbukti tidak di rumus yang tadi? Turunan tangen ini ya. Nah, benar ya. Nah, jadi dia terbukti. Nah, nanti kalian bisa, pada saat nanti selesai saya menerangkan ini, tugasnya saya akan minta kalian untuk mencari ini pembuktian dari rumus-rumus ini. Nanti saya akan kasih untuk kalian coba cari. Caranya sama seperti tadi ya. Oke. Next, kita lihat selanjutnya. Kita juga menggunakan aturan dalil rantai. Nah, aturan dalil rantai seperti ini. Nah, kembali lagi, ini sudah dipelajari di kelas 11. Saya cuma mengingatkan kembali dengan menampilkan rumus dari aturan rantai itu sendiri. Baik yang untuk 2 fungsi, ini 2 fungsi, dan 3 fungsi ya. Kita menggunakan definisi dari fungsi komposisi, sehingga diketemukanlah rumus aturan rantai atau dalil rantai untuk fungsi turunan fungsi. Nah, yang berikutnya adalah turunan kedua suatu fungsi. Nah, kalau yang tadi itu kita belajar turunan pertama. Jadi misalnya kalau di fungsi aljabar, kalian pasti masih ingat turunan dari 2x pangkat 2. Turunan pertamanya itu, turunan pertama ya, maaf ya tulisannya agak sedikit tidak rapi. Turunan pertama, ingat definisinya ya, 2 kali 2 4 ya kan, 4x pangkatnya dikurangi 2 kurang 1, jadi sisa pangkat 1. Nah, untuk turunan kedua, maka kita buat f double aksen, L double aksen X, turunan kedua. Kita turunkan lagi yang 4x ini. Jadi pangkat 1 dikali 4 dikali X pangkat 1 dikurang 1. Ingat pangkat 1 kurang 1, 0. Sehingga 4 dikali X pangkat 0. X pangkat 0 berapa sih? Nah, X pangkat 0-nya 1. Sehingga jawabannya adalah 4. Jadi turunan kedua dari fungsi 2x pangkat 2 adalah 4. Turunan pertamanya 4x, turunan keduanya adalah 4. Saya yakin kalian masih ingat dengan turunan kedua. Oke, nah di sini ada contoh soal. Kita langsung saya lihat contoh soal supaya kalian lebih memahami. Ada 2 soal. Yang pertama, tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx sama dengan sin 4x. Ingat, tadi yang saya kasih contoh itu turunan fungsi aljabar. Hanya mengingatkan kalian, di sini kita akan mempelajari yang trigonometri, maka saya terangkan lewat soal. Oke, kita lihat saja.
Kita misalkan dulu. Kita akan pakai aturan dalih rantai karena trigonometri kita tidak bisa langsung menurunkan seperti aljabar. Jadi misalkan U sama dengan 4X, turunan U-nya sendiri adalah 4. Kemudian Y jadi sin U. Sehingga kita cari turunan dari sin U adalah cos U. Dengan menggunakan aturan rantai, nanti kita buat ini ya, df per du. df-nya tadi turunan dari fx-nya sendiri adalah cos U, turunan U-nya adalah 4, jadi dikali 4 cos 4x. Nah, diperoleh ini ya. Nah, kemudian karena kita mau cari turunan kedua, maka yang tadi sudah diperoleh dari turunan pertama, kita misalkan lagi U sama dengan 4x, maka turunannya U dapat 4. Nah, caranya sama, cuma ini karena turunan kedua kita cari lagi, berproses ya. Jadi turunan keduanya diperoleh ini, min 4 sin U. Saya tulis ini sifat ke-7, nanti kalian bisa lihat kembali di sifat. Sehingga turunan keduanya kita gunakan aturan dari rantai lagi, min 4 kali sin U kali 4, sehingga hasilnya adalah min 16 sin U. U-nya kita ganti menjadi 4x, jadi ini ya. Oke, jadi itu turunan pertama dan turunan kedua untuk fungsi trigonometri. Memang sedikit membingungkan, tapi kalian harus menguasai rumus turunan tadi supaya pada saat masuk di sini lebih memudahkan kalian. Nah, untuk nomor 2 tadi soalnya apa ya? Kita lihat kembali soalnya. Diketahui turunan ya, disuruh tentukan nilai ya. Kita akan tentukan nilai, kita cari dulu turunan. Sama halnya seperti nomor 1, kita misalkan U-nya di sini variabel ya, jadi ini kita namakan variabel 4x kurang pi. Maka turunannya adalah 4 ya. Nah, kemudian kita mau cari turunan fx yang sama dengan gx ini. Nah, jadi ini sebenarnya gx ya, bukan fx, gx. Nah, turunan dari cos U, kita sudah misalkan ini dengan U, makanya kita ganti di sini 4x kurang pi itu sama dengan U. Maka kita cari turunan cos U, ingat di rumus tadi turunan cos U apa? Iya, min sin U. Dengan menggunakan aturan dalih rantai, maka kita peroleh ini. Turunannya dy du atau gx tadi turunannya adalah sin U, kita masukkan sin U dikali turunannya U tadi 4, kita kalikan 4, hasilnya dapat ini. Nah, untuk mencari nilai G aksen pi per 2, X di sini kita ganti dengan pi per 2. Kita hitung min 4 kali sin 4 bagi 2, 2 ya, jadi sini 2 pi kurang pi. Min 4 dikali 2 pi kurang pi sama dengan pi. Nilai sin pi atau sin 180 adalah 0 ya, ingat ya. Itu dia di kuadran kedua, jadi kalian harus ingat sudut direlasi, sudut di kuadran dikalikan, maka hasilnya adalah 0. Oke, demikian pembahasan kita untuk turunan fungsi trigonometri part yang pertama. Terima kasih sudah menyimak, thanks for watching. Kita akan ketemu di next video selanjutnya, dengan harapan kita semua tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Oke, terima kasih, see you.